PSSI benar-benar all in demi membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Tak main-main, Pak Erick Thohir bersama jajaran PSSI langsung terbang ke Belanda untuk bertemu dengan tim kepelatihan dan para pemain timnas yang berada di sana. PSSI langsung memantau para pemain timnas yang di sana. Tidaknya itu, mereka juga melakukan koordinasi strategis dengan tim kepelatihan untuk memastikan persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti benar-benar matang. Dan ini belum selesai. Sebelumnya PSSI sudah memproses 2 pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Dan kabar terbaru dari Yusa yang barusan berkunjung ke PSSI mengabarkan jika ada 2 pemain baru lagi yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka bukan pemain sembarangan. Salah satu dari mereka berposisi sebagai penyerang house goal. Sementara yang satunya lagi adalah kiper tangguh yang bisa jadi tembok kokoh di bawah mistar. Lalu, siapa sajakah mereka? Dan seperti apa wujud mengerikan line-up timnas Indonesia setelah kehadiran mereka? Semua akan kami bahas secara lengkap di video ini. PSSI saat ini sedang berada di Timnas Pusat atau Negeri Kincir Angin Belanda. Mereka melakukan pertemuan, studi banding, atau kerjasama dengan KNVB guna meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kabarnya, Timnas Indonesia akan mengagendakan laga persahabatan dengan Timnas Belanda di GBK nanti. Selain bertemu dengan KNVB, Pak Erick Thohir, Ketum PSSI, juga menemui para pemain Timnas yang bermain di Eropa. Pak Erick berdiskusi dengan para pemain timnas dan mendengarkan masukan-masukan untuk timnas Indonesia. Tidak hanya bertemu dengan KNVB dan pemain timnas, Pak Erick Thohir juga bertemu dengan tim kepelatihan timnas. Pak Erick bersama 4 pelatih timnas yang berada di Belanda melakukan meeting dan berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan timnas melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Dengan persiapan yang matang, PSSI optimis dan siap berikan yang terbaik untuk Indonesia. Untuk memberikan yang terbaik untuk timnas, PSSI terus memperkuat pasukan timnas supaya bisa lolos ke Piala Dunia. Sebelumnya, PSSI telah memproses 2 pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka adalah Ole Roemeny dan Jerry De Wolf. Ole Roemeny adalah pemain penyerang yang kini berstatus pemain baru di Oxford United. Bahkan Ole telah melakukan debutnya dan mencatatkan kesan positif di pertandingan pertamanya. Ole dikabarkan tinggal selangkah lagi jadi warga negara Indonesia. Ia diagendakan akan mengambil sumpah WNI akhir bulan ini. Sedangkan Jerry De Wolf, berkas pengurusan pemindahan warga negara, kabarnya tengah diproses oleh PSSI. Jerry merupakan pemain gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp, Liga Belgia. Selain mereka, kabar terbaru datang dari Yusa Nugraha yang baru-baru ini berkunjung ke PSSI. Kabarnya, selain 2 pemain yang sudah pasti, Ole Roemeny dan Jerry De Wolf, akan ada 2 pemain keturunan lagi yang akan bergabung dengan timnas dan segera diproses di bulan Februari atau Maret mendatang. Tidak disebutkan secara spesifik siapa pemain baru tersebut. Namun kata Yusa, PSSI hanya memberikan clue jika pemain tersebut berposisi sebagai kiper dan striker. Aku dengar ini info A1 dari ada yang cerita ke aku, dan ini juga langsung dari PSSI-nya tentunya, bukan dari orang luar PSSI. Jadi ini info A1 dan kabarnya selain Ole dan juga Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial bakal diurus di akhir Februari ini atau di bulan Maret, awal bulan Maret. Dan pemain ini adalah pemain yang berposisi striker, dan yang satunya itu berposisi kiper. Jadi ini juga aku spill sedikit ke kalian. Pernyataan Yusa tadi praktis langsung memunculkan sejumlah spekulasi dari publik tanah air. Jika berdasarkan informasi yang tersebar saat ini, banyak mengkaitkan jika pemain itu adalah Emil Audero dan juga Miliano Jonathans. Ada juga yang mengkaitkan dengan Emil dan Mauro Zelstra. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor Emil Audero membela timnas Indonesia memang beredar kencang.
Rumor pertama muncul ketika Emil Audero salaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada medio April 2024. Baru-baru ini di akun Instagram Como 1907, Emil Audero juga mengucapkan kata sampai jumpa. Hal ini semakin menegaskan ex-kiper Juventus segera membela timnas Indonesia. I'm a goalkeeper. Sampai jumpa. Bagaimana dengan Miliano Jonathans? Ia beberapa kali ditanya peluang membela timnas Indonesia. Pemain yang baru saja pindah dari VTC Arnhem ke FC Utrecht ini mengaku baru akan memutuskan memilih Indonesia atau tidak pada musim panas 2025. Namun Miliano bisa saja mengambil keputusan lebih cepat, mengingat banyaknya pemain top yang mau gabung timnas Indonesia. Jika tidak Miliano Jonathans, kemungkinan lain adalah Mauro Zylstra. Seperti diketahui sebelumnya, Mauro Zylstra sebelumnya sempat mengutarakan keinginan besarnya untuk berseragam timnas Indonesia dan berkasnya telah diserahkan ke PSSI. Namun pernah dikatakan Yusa jika proses naturalisasi Mauro Zylstra sedang ditunda. Zylstra baru akan diproses naturalisasinya setelah Piala Asia U20 2025 dan diketahui bahwa penyelenggaraan Piala Asia akan berakhir pada awal Maret mendatang. Berdasarkan 4 pemain baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia, bagaimanakah formasi timnas yang ideal dengan skema filosofi yang akan dibawa Patrick Kluivert? Patrick Kluivert memiliki filosofi total football yang artinya kemungkinan besar timnas akan menggunakan formasi 4-3-3. Kalau formasi ini benar-benar diterapkan, seperti apa kira-kira formasi timnas kita? Kita telah gambarkan nih dengan formasi 4-3-3 tiki-taka ala timnas. Timnas Indonesia akan memiliki sosok 2 kiper kelas Eropa. Pertama kita udah punya Maarten Pas, dan kedua kita akan memiliki Emil Audero. Menurut kami, Pas akan tetap menjadi penjaga gawang utama di timnas, karena jam terbangnya yang selalu dimainkan di klub. Namun Emil juga memiliki pengalaman yang baik. Ia bermain di liga tertinggi di Italia, meskipun tidak selalu menjadi starter di timnya. Di lini pertahanan, timnas Indonesia bisa menampilkan 2 center back, bisa diisi oleh Michel Kers dan juga Jesus. Gimana dengan fullback? Di kiri bisa dipasang Kelvin Verdong dan di kanan Kevin Dix. Untuk 3 gelandang, timnas bisa memakai Jarore De Wolf sebagai gelandang bertahan, Tom Haye gelandang kreatif, dan Ivar Jenner sebagai gelandang serang. Dan untuk 3 penyerang, lini depan timnas bisa diisi oleh Ragnar Oratmangun di sayap kiri, Ole Rummenigge di tengah sebagai ujung tombak, dan Miliano Jonathans dari sayap kanan. Atau misal yang join dulu adalah Mauro Zylstra, lini depan timnas bisa menjadi Ragnar di sayap kiri, Mauro Zylstra di tengah, dan Ole Rummenigge pindah ke sayap kanan. Ini sih keren banget menurut Mimin, bagaimana menurut kalian? Ya, dengan formasi dan gaya bermain seperti ini, apakah timnas punya potensi memberikan kejutan di round 3 ini? Punya banget, apalagi jika pemain-pemain utama udah bisa dimainkan semua. Dan tambahan kekuatan diaspora akan memperkuat tim. Jika Ole Rummenigge, Jarore De Wolf, Emil Audero, dan Miliano Jonathans atau Mauro Zylstra gabung timnas Indonesia pada Maret 2025, kesempatan skuad Garuda menang atas Australia pada Kamis 20 Maret 2025 sangat besar. Piala Dunia sudah di depan mata dan mimpi kita untuk masuk Piala Dunia akan terasa lebih nyata. Dukung terus timnas Indonesia. Kita doakan proses naturalisasi mereka bisa berjalan lancar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.